Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Masih semangat ya? Oke, kali ini Bu Zulfa akan menemani kalian belajar akidah akhlak. Coba siapkan bukunya. Bukunya judulnya Salam. Kalian buka di halaman 45. Sudah? Bab 1, kalimat thayyibah subhanallah. Sudah semua? Oke, Bu Zulfa mulai ya. Kalimat thayyibah subhanallah. Lafal kalimat thayyibah subhanallah. Semua makhluk di alam semesta ini diciptakan Allah Subhanahu wa taala memiliki susunan bentuk berbeda-beda dan sempurna. Langit diciptakan sangat tinggi tanpa ada tiang penopangnya. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya. Bumi berbentuk bulat, memiliki susunan yang sangat lengkap. Ada tanah yang berlapis-lapis dan terhampar luas. Ada lautan luas dengan berbagai macam jenis ikan. Ada gunung yang menjulang sangat tinggi. Di sana tumbuh berbagai macam pohon. Semua makhluk Allah Subhanahu wa taala diciptakan tidak dengan sia-sia. Semua memiliki manfaat bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu, kita harus mengakui kedahsyatan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menyaksikan ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang mengagumkan itu, sebaiknya kita membaca kalimat thayyibah subhanallah. Kalimat subhanallah yaitu subhanallah. Ada tulisan Arabnya di situ. Yang artinya adalah arti dari kalimat subhanallah adalah maha suci Allah Subhanahu wa taala. Nah, coba kembali ke kalimat ketika kita menyaksikan ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang mengagumkan itu, kalian garis bawahi sampai bawah. Sampai dari arti kalimat biar tahu kalau ini kalimat penting. Yang ketika kita menyaksikan ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang mengagumkan itu, sebaiknya kita membaca kalimat thayyibah subhanallah. Nah, kalian garis bawahi itu. Arti dari kalimat subhanallah adalah maha suci Allah Subhanahu wa taala. Itu juga digarisbawahi. Yang rapi ya, atau boleh pakai stabilo yang warna hijau atau pink atau apa itu biru boleh. Sudah? Oke, kita lanjut ke B. Waktu membaca kalimat thayyibah subhanallah. Kalimat thayyibah subhanallah disebut juga dengan kalimat tasbih. Nah, itu kalian garis bawahi juga sampai dengan kata tasbih. Kalimat thayyibah subhanallah disebut dengan kalimat tasbih. Kalian garis bawahi atau kalian stabilo. Itu juga kalimat penting. Sudah? Oke, kita lanjut. Waktu yang baik untuk membaca kalimat subhanallah sebagai berikut. Itu juga digaris atau di stabilo. Waktu. Nah, itu digaris atau di stabilo. 1. Ketika melihat sesuatu yang dahsyat seperti langit yang luas dan tinggi, betapa maha dahsyat Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakannya. Ketika mendengar petir dengan berdoa subhanaka ar-ra'du wal malaikatu min khifatih, yang artinya maha suci engkau ya Allah
yang menciptakan petir dan malaikat yang menggerakkannya. Yang ketiga, waktu yang baik untuk membaca kalimat subhanallah yang ketiga adalah ketika sedang berzikir sesudah sholat fardu. Kalian pasti juga begitu kan? Kalau di sekolah kan juga begitu. Membaca subhanallah, subhanallah sampai 33 kali itu kan bareng-bareng. Nah, itu juga waktu yang baik untuk membaca kalimat subhanallah. Kemudian nomor 4, ketika mengingatkan imam yang salah, lupa rukun, bacaan atau gerakan, dan rokaat saat sholat bagi makmum laki-laki. Jadi ketika ada imam yang lupa, mamanya harusnya duduk tasyahud awal tapi langsung berdiri. Nah, karena lupa maka makmum di belakangnya bagi makmum laki-laki langsung membaca subhanallah mengingatkan imamnya. Hanya untuk makmum laki-laki loh ya. Oke, kita lanjutkan lagi. C. Keutamaan membaca kalimat thayyibah subhanallah. Orang yang rajin membaca kalimat subhanallah oleh Allah Subhanahu wa taala akan selalu dijaga kebersihan hati dan jiwanya dari berbagai kotoran dalam hati, dosa dalam jiwa, dan akan dijauhkan dari siksa api neraka. Nah, kalian rajin membaca subhanallah ya, biar dijauhkan dari siksa api neraka, biar hatinya baik, tidak ada dosa. Harus rajin membaca subhanallah atau kalimat thayyibah, semuanya bagus. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 191. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Shadaqallahul azim. Yang artinya yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua itu sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka." Nah, ini dalilnya biar kalian rajin membaca subhanallah. Karena apa? Sesuai dengan surah dalam Al-Quran Ali Imran ayat 191. Oke, kita lanjutkan. Selain itu, jika kita membiasakan diri membaca kalimat thayyibah subhanallah, kalimat tersebut akan bernilai shadaqah. Nah, kalian membaca subhanallah aja nilainya sama dengan sedekah. Oh, enak sekali kan? Allah itu memang maha pemurah, memberi kita itu pahala yang banyak. Asal kita rajin, istiqomah, berbuat baik, pahala akan diberikan Allah terus kepada kita. Hanya dengan membaca subhanallah kita akan dapat pahalanya sama dengan orang yang bersedekah. Nah, sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an Abi Dzarrin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu tasbihatin shadaqatun, rawahul Baihaqi wa Ibnu Hibban. Nah, dari Abu Dzar berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap kalimat tasbih itu sedekah. Hadis riwayat Baihaqi dan Ibnu Hibban. Nah, makanya kalian rajin-rajin ya membaca subhanallah. Lanjut. Adapun keutamaan membaca kalimat tasbih subhanallah adalah sebagai berikut. Kalian garis bawahi lagi, kalian pakai stabilo boleh, pakai pensil boleh, pakai pensil berwarna boleh, terserah.
Kalimat tasbih dapat menjaga kebersihan hati dari penyakit hati. Kalimat tasbih dapat menjaga kesucian jiwa dari dosa. Kalimat tasbih dapat menjauhkan dari siksa api neraka kelak di hari kiamat. Alhamdulillah min dzalik ya. Kalimat tasbih dapat bernilai sedekah yang berpahala. Kalimat tasbih akan menjadi salah satu harta tabungan di surga. Kalimat tasbih dapat menghilangkan rasa sombong dan congkak. Kalimat tasbih dapat menambah sikap berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat tasbih sebagai pemberat timbangan amal kebaikan di akhirat. Alhamdulillah kita itu diberikan pahala oleh Allah itu dari berbagai macam penjuru. Kita membaca tasbih aja sudah nilainya sedekah. Di situ kan ada keutamaan membaca tasbih, apa saja sudah ada di situ. Kalian baca lagi nanti betapa maha dahsyatnya Allah, betapa sayangnya Allah kepada kita. Nah, sekarang coba kita lihat yang bawah. Latihan 1. Perhatikan gambar di bawah dan jawablah pertanyaannya. Nomor 1. Aisyah pergi ke taman bunga. Saat melihat bunga-bunga yang begitu indah, Aisyah mengucapkan Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala pencipta semuanya. Allah Subhanahu wa taala pencipta alam semesta. Oke, kita lanjut. Nomor 2. Saif melihat gunung yang besar. Gunung itu dipenuhi pepohonan. Sebagai bentuk rasa kagum atas apa yang dilihatnya, Saif mengucapkan Subhanallah. Saif takjub akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nomor 3. Fahmi tidur begitu nyenyak. Fahmi merasa kurang sehat. Fahmi belum berobat ke dokter. Badan Fahmi terasa lemas. Fahmi hanya bisa tertidur. Kepala Fahmi pun terasa pusing. Sekarang pertanyaannya, gambar manakah yang menunjukkan pengamalan kalimat thayyibah Subhanallah? Ayo, gambar berapa? Coba dilihat lagi dari nomor 1. Nomor 1 termasuk enggak ya pengamalan kalimat thayyibah Subhanallah? Ya, betul, nomor 1 termasuk pengamalan kalimat thayyibah Subhanallah karena mengucapkan apa? Subhanallah, melihat bunga-bunga yang begitu indah yang diciptakan oleh Allah. Sekarang nomor 2, termasuk tidak ya? Ya, nomor 2 juga termasuk. Karena di situ ada Saif mengucapkan Subhanallah. Nah, dia mengamalkan kalimat thayyibah Subhanallah. Sekarang nomor 3. Termasuk enggak ya? Tidak termasuk, betul. Karena apa? Tidak ada Fahmi di situ mengucapkan Subhanallah. Karena Fahmi tidur. Oke, sekarang kita kembali ke nomor 2. Apakah kamu suka mengucapkan kalimat thayyibah Subhanallah saat melihat sesuatu yang mengagumkan? Berikan alasanmu. Nah, sekarang yang nomor 2 ini kalian tulis sendiri-sendiri di buku lembar tugas ulangan ya. Kalian tulis di situ nomor 2. Paham? Nah, setelah itu dikerjakan juga yang halaman 48 yang lingkarilah B jika pernyataan berikut benar dan S jika pernyataan berikut salah. Nomor 1 sampai 10 juga
dikerjakan. Oke? Ya, berarti tugas kalian adalah mengerjakan halaman 48 yang nomor 2 dan latihan 2. Paham ya? Kerjakan di buku lembar ulangan. Nanti ditulis namanya lengkap, nama kelas, nama nomor absen, terus pelajarannya apa? Pelajarannya akidah akhlak. Gitu ya, di lembar ulangan. Ya. Oke, sampai di sini dulu pelajaran hari ini, pelajaran akidah akhlak. Kita ketemu lagi besok kalau pas ada hari Sabtu depan 2 minggu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.